Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Ujung-ujungnya bentro, begitu. Ya, intinya tetap kita inilah Bang, kita tetap menggunakan bahasa-bahasa yang santun seperti itu, supaya tidak memancing keributan seperti itu. Oke Bang. Cuman itu aja Bang. Oke, hanya itu Bang ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang, sama-sama. Halo Bang Nababan 17. Halo Bang. Shalom Bang. Ya, saya tadi kulihat nggak ada di komentar yang mau naik, makanya aku naik. Iya Bang. Aku mau bilang aja, mari kita dukung like kita Edis TV. Ya, kalaupun ada berlebih itulah upah dia mengcounter saudara-saudara kita yang muslim, itu aja. Ya. Oke, ya, Bang. Mari ya kawan-kawan ya kita dukung ya. Ya walaupun ya jujur aja, aku memang udah dua kali, walaupun itu sedikit ya adalah gitu. Terima kasih. Biar cepat tercapai rumah apologet yang impikan itu. Itu aja sih. Oke, hanya itu Bang ya. Oke. Siap. Oke, makasih Bang Nababan, terima kasih ya. Ya teman-teman ya, jadi kita ini kan tentunya kalau apologet itu ya, kita itu di dalam pikiran kita itu apa? Kita itu punya tempat untuk kita tinggali, ya, punya rumah untuk tempat kita bernaung, tempat kita tidur, tempat kita berkumpul, tempat kita berkarya, dan punya sesuatu yang kita makan besok, hanya itu gitu. Nggak lebih gitu, nggak mau bermewah-mewahan yang apa-apa, nggak, hanya itu saja, tempat bernaung dan apa yang akan dimakan besok, seperti itu. Karena bagaimana kita berapologet tapi dengan khawatir atau dengan bingung besok mau di mana, ya, besok mau makan apa, seperti itu, ya kan teman-teman kan, karena sudah gimana ya, sudah nggak kurang-kurang lah ya kalau kita bilang kita diskusi ya, kita debat atau diskusi dengan tema yang sudah banyak sekali lah, udah ribuan sekali teman-teman. Kita cuman kekurangannya di sini adalah sebuah tempat ya, tempat atau rumah apologet yang tentu saja akan menjadi rumah tinggal pula, dan di samping rumah tinggal tentu akan menjadi markas untuk berkarya seperti itu. Ya, nanti kalau ada teman-teman yang datang ingin ikut bergabung ya, join ya, mempunyai ide ya, bisa kita tuangkan gitu. Bahkan bila perlu kita garap menjadi sebuah sesuatu yang bisa disebarkan seperti itu. Gitu teman-teman. Karena kita lihat yang membuat podcast begitu ya, itu yang kita tonton di Indonesia ya muslim-muslim semua gitu loh.
macam si Juma sama Ari Untung ya, Donditan sama Irene Handono, dan banyak podcast lain yang mereka buat seperti itu. Yang menanggapi kayaknya belum ada, ya bukan nggak berani gitu loh, mau bikin podcast tentang agama Islam itu pasti nggak berani, karena ya kalian tahu sendiri lah pasti jadinya jadi apa kan, sini geruduk. Seperti itu. Adalah sebuah fakta bahwa di negara kita ini tidak ada keadilan gitu dalam hal terutama membahas agama gitu. Kalau agama Islam, bahas Kristen itu kayaknya bebas-bebas aja gitu. Tapi kalau orang Kristen nyenggol agama Islam dikit, ya udah panjang urusan. Begitu teman-teman. Ya, ini ada beberapa orang yang mau naik ya, tapi saya tidak tahu ya, karena kalau yang naik Kristen lagi nanti kita nggak jadi diskusi gitu loh. Dan ini juga sudah berapa jam kita diskusi teman-teman? Sudah 2 jam 50 menit. Wah, kerasa udah mau 3 jam. Jadi apologet itu teman-teman ya, menghabiskan waktunya ya banyak waktu gitu loh. Coba lihat yang kalau saya sih termasuk nggak terlalu banyak waktunya gitu. Ada yang sampai 3 jam, nanti sambung lagi 3 jam, 6 jam sehari gitu. Bayangkan kalau Anda pergi keluar rumah ya 6 jam, ketika Anda pulang Anda pasti Anda bawa duit gitu, pasti Anda bawa gaji gitu. Nah, kalau kayak apologet ini ya kadang-kadang ya hampa, kadang-kadang ya ada gitu. Tapi ya puji Tuhan artinya Tuhan selalu cukupi lah ya gitu. Tapi saya tetap optimis, saya punya harapan, saya punya keyakinan seperti itu bahwa akhir tahun ini kita sudah bisa lah ya. Ya harapan lah, keyakinan. Tapi kan bisa meleset juga kan? tergantung para pemirsa. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih ya, teman-teman yang punya hidup berkecukupan berlebih, teman-teman bisa lah ya berkolekte ketik aja profil saya ini teman-teman ya. Ketik di profil saya ini, fotonya perbesar, nanti ada di situ langsung bank dan rekeningnya kalau teman-teman ingin mensupport. Ataupun teman-teman bisa mampir ke beranda saya, nanti lihat ada tulisan kolektor tanda panah ke bawah, klik aja di situ. Ada beberapa edisi TV di channel kalau kalian cari, dan itu hanya ada 2 yang asli. Semuanya itu palsu semua. Nanti kalau Anda lihat ada puluhan itu, pusing Anda ngelihatnya. Makanya follow yang asli, tinggalkan yang nggak asli gitu. Biar Anda nggak pusing. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada Tony Gilitoni. Ya, Tony Gilitoni. Selamat. Halo Bang Edis. Pagi menjelang siang. Ya, Tony Gilitoni. Ya, siang menjelang sore. Ya, Muslim Bang? Iya, saya Muslim Bang Edis. Ya, silakan Bang. Gimana? Mau diskusi? Silakan nyalakan kamera. Tapi udah 3 jam ini Bang. Saya sudah mulai goyang kanan ke kiri nih. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Belum ada berita nih. Berita apa? Ini kan katanya mau open cam. Iya, silakan nyalakan kamera. Oh, saya undangan ya. Saya kirim undangan ya. Nah, itu. Sudah saya kirimin undangan. Nah. Oke. Ya, silakan. Bang Edis, itu kan dari judulnya tuh kan Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Maksudnya gimana? Orang di Islam kan syahadatu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya Tuhan itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Allah kan Tuhanku, bukan Muhammad Tuhanku. Janganlah Bapak itu gini wa Bang. Muhammad
wa syahadatu wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Lain kalau di Bang Edis mungkin Yesus Tuhanku, ya mungkin karena ngikutin Rasul Paulus, mungkin ngikutin Rasul Paulus kan, bukan pengikut Yesus. Sebenarnya saya pengen ajak abang ngobrol panjang-panjang nih, tapi abang kayaknya udah nggak mau lagi baca Quran, gimana? Singkat aja bang, kalau saya nanggapi singkat, abang masih sudi nggak membaca Al-Quran? Soalnya udah banyak Islam yang udah nggak mau lagi baca Quran, gimana? Kalau abang mau baca Quran, nanti saya sadarin abang kalau Tuhannya abang itu Muhammad gitu loh. Mau nggak? Bang, di dalam Islam itu nggak mau baca Quran kan? Ya udah, silakan ambil dulu Qurannya bang, biar saya tunjukin nanti bahwa Tuhannya abang itu Muhammad. Nah, gimana? Waduh, thank you like-nya teman-teman, sudah banyak. Ya, silakan dibuka bang. halaman apa? Ini soalnya saya harus ngambil rudu dulu ini. Kalau mau. Kan sudah saya bilang. Kalau abang saja disuruh buka Quran ngeles, disuruh buka Quran mau. Ya, mau gimana? Saya mau buktikannya gimana? Saya pakai bandana, pakai baju. Ya, silakan, saya tunggu. Saya tunggu, nggak apa-apa. Silakan. Tapi tujuannya saya baca Al-Quran gimana? Orang baca Al-Quran tujuannya untuk menyadarkan Bang Tony bahwasanya Tuhannya Bang Tony yang abang pertuhan itu adalah Muhammad, seorang manusia yang pernah kena sihir. Gimana Bang Tony ini? Dan sekarang permasalahannya begini Mas Bang Edis. Masalahnya itu kan dari sana itu dia bilang Yesus adalah Tuhanku kan judulnya. Kok larinya kok saya nggak, Bang Edis mau menyadarkan saya supaya saya tidak baca Al-Quran, bagaimana maksudnya? Bang, seperti yang tertulis begini loh Bang, seperti yang tertulis. Saya Kristen ya. Nah, makanya ya. Yesus Tuhanku. Nah, Anda Islam kan? Nah, Muhammad lah Tuhanmu. Gimana? Begitu, sedangkan makanya orang Muslim buka sendiri, Quran, makanya dibuka Quran itu dibuka dulu, biar saya tunjukin. Masalahnya abang udah nggak mau buka Quran lagi, buka Quran nggak mau lagi, gimana? Pantesan aja nggak pernah tahu. Sebutin aja. Makasih, Bang. Apa sulitnya dan apa ketakutan apa yang ada pada diri abang sehingga tidak berani membuka Al-Quran? Terima kasih ya teman-teman yang kasih gift support, terima kasih ya, terima kasih. Silakan. Baca juga kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Makasih bocah liar, makasih Bang. Makasih bocah liar, terima kasih. Ya, gini Bang Tony. Bang Tony kan punya Al-Quran. Punya. Oke, apakah Bang Tony masih berkenan, masih ingin tidak haram atau tidak menganggap Quran itu buku yang nggak berguna sehingga tidak mau lagi membaca? Yang bilang nggak mau siapa? Buktinya abang saya suruh buka nggak mau. Gimana? Harus ambil air wudhu dulu, gitu loh maksud saya. Ajaran siapa kalau Bang? Ajaran siapa kalau mau buka Quran ambil air wudhu? Yo, kan itu kitab suci bosku, jadi kita harus ngambil air wudhu, kita harus suci juga kan. Ngambil air wudhu kan begitu. Makasih Bang. Bang, saya orang Kristen, kalau saya buka Bible, saya nggak perlu wudhu apa, nggak perlu Bang. Nggak perlu. Ya enggak, karena Bang kan non Muslim dah. Iya, di dalam Quran pun nggak ada Bang kalau mau buka Quran harus wudhu. Ya abang itu ajaran yang abang ikutin tuh bukan Quran Bang, makanya abang nggak sadar kalau Muhammad Tuhannya abang. Gimana?
bagaimana kita menghargai. Itu dia Nabi Muhammad itu mengajar kita, mendidik kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Gitu maksudnya. Bang, tadi kan intinya gini Bang, Abang kan intinya menolak bahwa bahwa Muhammad itu Tuhan kalian, betul? Ya, itu betul. Kenapa Anda menolak itu? Karena Anda tidak buka Al-Quran. Coba Anda buka Al-Quran. Gimana nih? Iya dong, saya tunjukin ayatnya nanti. Coba ayat berapa dah, biasa buka dah. Nah, gitu. Buka Quran aja malas. Surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23, silakan. Terima kasih ya Bocah, Bang Bocah, terima kasih Bang. Dan muslim-muslim yang mengaku bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam udah banyak. Salah satunya Yusuf PI. Yusuf PI itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya orang Islam. Itu karena Bang Edis kurang enggak paham, enggak mungkin lah. Makasih Bocah liar, makasih Bang. Gimana? Yusuf PI, enggak mungkin lah Yusuf PI menuhankan Muhammad. Mau saya puterin videonya Yusuf PI mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rob. Ya karena Rob pengertiannya Bang Edis lain. Orang Rob itu penguasa di. Oke, Muhammad Rob enggak? Muhammad itu Rob enggak? Nah, begini Bang, Muhammad itu Rob atau tidak? Rob, tapi Rob. bukan Oke, Muhammad itu Rob. Muhammad itu Rob, betul? Betul. Oke, Allah juga Rob, betul? Allah juga Rob. Berarti berapa Robnya orang Islam? Nggak bisa tambah-tambahan kan? Benar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Robnya 2 gimana Bang nih? Iya, banyak malah Rob. Kalau di orang tuaku juga jadi Rob bayar. Iya, kenapa kalian bilang kepada kami, protes kepada kami? Adalah satu kan, penguasa langit dan bumi adalah satu, yaitu bukan. Allah. Kenapa Abang bilang kepada kami, Yesus itu Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya Roh Kudus Tuhan, berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kenapa Abang bilang begitu sama kami? Sedangkan Anda saja, Muhammad adalah Roh, Allah adalah Roh, 1 tambah 1 sama dengan bingung. Sekarang oke lah kita artikan penguasa sekarang ya kan, kita artikan penguasa. Memang itu arti Rob itu memang itu. Arti Rob itu memang itu, arti Tuhan sekarang, itu memang penguasa itu. langit dan bumi siapa? Bang, jangan debat itu Bang. Kok penguasa langit dan bumi siapa? Itu nanti kita debat kusir. Gimana sih Abang nih? Bang, jangan bilang siapa penguasa langit dan bumi. Nanti debat kusir kita. Karena Rob itu kan yang dibahas Robnya. Rob kan artinya penguasa, Bos. Hanya tapi nanti kita debat kusir. Bagi kami dan menyembah dalam satu hakikat itu kan artinya semuanya disembah gitu loh. Cuman pengertian mereka satu hakikat. Iya, kalau nyembah gini Bang, kalau nyembah yang Anda maksud begini-begini kagak Bang, kami nggak menyembah gini Bang. Apa sih pengertian menyembah? Kan menyembah kalau dalam agama gini-gini. Menuhankan, kita menyembah Tuhan. Beda, menyembah sama menuhankan tuh beda. Gimana pengertian kata-kata aja nggak bisa Abang nih gimana? Ya silakan buka Qurannya dulu yuk, biar lanjut kita yuk. Oke. Tapi Bang Tony ini orangnya bagus lah, dia ini masih santun lah orangnya. Ya silakan Bang Tony. Ini kan dari itu aja saya sudah tidak terima itu dari dari judul itu Yesus Tuhanku. Saya akan buat Anda menerima jika Anda masih berpikir sehat. Nah, silakan. Silakan yuk. Silakan. Oke.
Makasih. Teman-teman yang support saya, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Silakan Tony. Surat ke-45 ayatnya yang ke-23. Karena tema dari mereka itu terus teman-teman. Jadi tema kita pun yang ngimbangin mereka ini terus. Bang Bocah Liar, makasih Bang. Makasih Bang. Muhammad dituhankan sama saya kok. Ya, artinya saya tidak menuhankan Muhammad. Coba dibacakan dulu Bang. Coba ayatnya dibacakan dulu. Ntar dulu masih nyari nih, masih nyari. Oke, sabar. Itu tanda-tanda bahwa Abang jarang buka Quran. Ya kan tadi di HP. Kalau di HP malah lebih cepat harusnya Bang. Makanya ini saya lagi nyari. Oke, kita boleh. sambil ngobrol. Boleh. Suratnya surat Al-Jatsiyah atau surat ke-45 ayatnya nomornya yang ke-23. Al-Jaziyah. Ya, Al-Jatsiyah nomor 23, ayat 23. Kameranya jangan dimatikan Bang. Abang udah tahu ciri-ciri ketahuan. Jangan dimatikan. Enggak, ini mau balik nih. Saya mau balik kamera maka itu. Ya. Al-Jaziyah, Al-Jatsiyah nomor 23. Al-Jariyat nih. Bukan Az-Zariyat Bang. Al-Jatsiyah, Al-Jatsiyah. Nomornya 23. Kalau tidak tahu surat Al-Jatsiyah, surat yang ke-45. Ya, sambil menunggu ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau support ya. Kalau mau support langsung ke sini teman-teman karena banyak yang tidak tahu cara memberikan gift ya. Ini ya teman-teman ya, support. Yang keberapa? Ini angkanya tidak ada yang terpotong ya teman-teman ya. Ini angka 2 ya. Screenshot dan tangkap layarnya. Ya, silakan Bang, lanjut. Ayat berapa tadi? 23. Makasih Bang Bocah Liar, makasih Bang. Silakan dibaca. Man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allah. Bahasa Indonesianya aja Bang, karena kan kita orang Indonesia Bang. Begitu. Siap. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikannya hawa nafsu sebagai Tuhannya? Nah kan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya Bang? Ya tergantung, itu kan individual itu. Bukan, ada nggak orang-orang seperti itu, ada nggak? Ada. Berarti ada orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Terdiam kan? Itu bagi orang. Ini kan siapa pemahamannya nih? Bagi ya, saya nggak bilang itu Anda loh Bang. Saya nggak bilang itu Bang Tony. Dia mengikuti. Dia sudah menguasai. Coba dengerin saya ya. Ini biar Anda sadar nih. Bilio, makasih Bang Bilio. Bang, dengerin ya. Menurut ayat itu, ada nggak orang yang mempertuhan atau yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Ada nggak? Ada. Nah, sekarang tolong beritahu kepada saya, kenapa kok disebut bahwa Tuhannya dia itu adalah hawa nafsunya? Karena apa? Karena dia tidak berpedoman kepada Allah. Bocah Liar, makasih Bang. Bang Tony, betul tidak? Karena dia dan mengikuti kehendaknya saja, tidak sesuai dengan aturan agamanya, ya maka Tuhan akan mengunci hatinya karena dia gini nggak kepada hawa nafsunya. Hawa nafsu gitu nggak dia? Nggak kan? Enggak kan? Dia mengikuti hawa nafsunya maksudnya. Mengikuti terus apa lagi? Ya, ada dia tidak takluk, tak tunduk patuh, betul?
Ya, dia selalu mengikuti karena di dirinya itu tidak percaya adanya Tuhannya lah kita bilang. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk, patuh, ya kan? Tahluk kepada hawa nafsunya, betul? Ah, Betul. makanya itu disebut bahwa dia mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya. Nah, Ikuti. kalau orang tunduk, patuh, takluk, mengikuti syaiton, berarti dia mempertuhan syaiton, betul? Tunduk patuh, ya enggak lah. Mempertuhankan gimana maksudnya? Kan nggak nyambung lagi kan? Bang, tadi ada orang, dengar bang, tadi ada orang, dia patuh. Kelanjutannya begini, orang yang mengikuti Udah tahu dia. Bang, dengerin dulu, jangan ngomong dulu bang. Bang Bocah, makasih banyak ya Bang Bocah ya. Dengar, Bang Tony, dengerin ya. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Karena apa? Tadi kita sepakat. Karena dia mengikuti, tahluk, patuh, ya kan? Dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya, betul? Ya, betul. Nah, berarti kalau ada orang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti syaiton, berarti dia sedang mempertuhan siapa? Mempertuhankan siapa ya? Gak mungkin pemikirannya Edis, mungkin dia seton, mempertuhankan seton gitu. Pemikiran saya gini nih. Saya misal gini nih, gini, saya patuh. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Saya patuh. Saya patuh, tahluk, Ya, mengikuti syaiton. Berarti yang saya pertuhan itu Allah apa syaiton? kalau menurut penggiringannya Bang Edis itu saya harus seton. Padahal saya tuh harus menaklukkan seton dan saya Betul. menyembah Allah gitu loh. Betul. Iya. Tapi kalau Anda yang takluk kepada syaiton, Anda ikut dia, Anda dikuasai dia, Anda tidak bisa melawan dia, berarti Anda kan takluk kepada syaiton, berarti Anda mempertuhan dia, betul? Nah, sekarang saya tanya, seorang muslim wajib nggak berbuat seperti itu kepada Muhammad? Wajib itu, sunnah bukan Ya wajib. wajib lah gimana? Kok sunnah? Wajib. Maka dia mendapatkan syafaatnya gitu loh. Karena Loh, Nabi Muhammad Anda kan gini, memberikan betul gini, betul tidak? Betul gini Bang. Betul tidak Anda wajib mengikuti Muhammad? Betul Ya, tidak Anda wajib mengikuti Muhammad? sunnah. Kok sunnah? Menuhankan kepada Allah, menuhankan. Mereka udah mulai ngelek sini. Nah, mengikuti Muhammad itu sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah. Berarti Muhammad Nah. boleh nggak diikuti? Berarti Muhammad boleh tidak diikuti? Boleh, nggak diikuti. Boleh nggak diikuti. Terima kasih Bang Mucalet. Coba baca surat Al-Ahzab ayat 36. Coba baca di situ. Nah, Apakah gini, kalian wajib mengikuti Muhammad atau enggak? Ini yang pernah man layak Bahkan nih, tahu istilah sakmi nak tona nggak? Ya, saya mendengarkan dan mengerjakan. Saya mendengar dan patuh. Saya mendengar dan taat. Itu arti sakmi nak tona. Tahu? Nah, kepada siapa Dan Anda sakmi nak tona? Kepada siapa? Kepada imam boleh. Kepada imam. Mana dalilnya harus sampai tona kepada imam? Ketika imam Pakai Quran dong, Bang Tony. Pakai Quran. Jangan ngasal. Gimana maksudnya pakai orang? Yuk, Maksudnya masa sambil ngarang? nawaran Jangan ngarang, Bang Tony. Hah? Gimana? Kepada siapa Anda sakmi'na wa to'na menurut Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad. Iya, makanya kamu bilang kamu nggak boleh bantah Muhammad gimana? Kalau Muhammad ngomong
Sami'na, kami mendengar, dan kami patuh. Itu sembarangan bisa melawan Muhammad. Sembarangan melawan Muhammad. Makanya saya bilang, secara pengertian bahasa di dalam Al-Quran, Muhammad itu Tuhanmu, Tony. Dia itu penguasamu, dia itu pengendalimu. Orang kamu aja masuk kamar mandi aja harus dikendalikan sama Muhammad kok. Percaya nggak kamu? Percaya nggak bahwa umat Muslim masuk kamar mandi dikendaliin sama Muhammad? Percaya nggak? Betul, betul. Betul, masuknya harus pakai kaki kiri, pakai kaki kanan. Kalian itu dikontrol sama Muhammad, cuman kalian nggak sadar, Tony. Makanya saya bilang kalian nuhanin Muhammad tapi nggak sadar, gitu loh. Karena dia nanti kita selamat di akhirat. Karena dia kita selamat. Nggak masalah itu mau selamat mau nggak selamat, bukan itu bahasan kita. Bahasan kita Muhammad itu kalian pertuhan. Gimana sih? Kok susah banget mahamin itu? Aduh, berat. Pertuhan itu bukan gini-gini. Gini-gini itu bukan mempertuhan, itu namanya. Anda ketika mengikuti tahluk, ya, tunduk seperti kerbau yang ditarik hidungnya terhadap hawa nafsu Anda mempertuhan nafsu itu menurut Al-Quran. Nah, Anda itu di hadapan Muhammad seperti kerbau yang diginiin hidungnya, Anda nggak bisa ngelawan. Gimana sih? Apa kata Muhammad? Anda harus turut, ngikut. Kiri, lompat ke jurang. Gimana? Makanya saya bilang Muhammad itu Tuhanmu. Menurut Al-Quran, hawa nafsu itu adalah Tuhannya orang-orang yang tahluk, yang tunduk kepada hawa nafsu itu. Makanya mentuhankan itu adalah membuat dirimu tahluk di hadapan dia. Sehingga kamu tidak punya pilihan lain selain nuruti dia. Itu mempertuhan. Kok mempertuhan aja nggak tahu? Kau pikir mempertuhan tuh gini? Ini baru namanya mempertuhan. Ya kalau begitu ya mendingan lanjut benturin kepala. Makanya pengertian itu harus dimengerti dengan benar. Ini pemahaman saya nih ya. Saya kasih pemahaman saya dulu nih. Entah mungkin umat Islam kita tunduk kepada Nabi Muhammad itu dengan mengikuti cara-caranya Nabi Muhammad gitu loh. Kita tunduk, kita patuh kepada Nabi Muhammad itu kita dengan mengikuti apa gaya-gayanya dia, apa caranya dia, apa bagaimana caranya dia. Kan diungkapkan sama Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu loh tujuannya hanya untuk kepada Allah, yaitu masalah untuk disembah. Itu terserah. Intinya Anda mempertuhan Muhammad, betul? Tidak mempertuhankan, bos. Tidak mempertuhan lagi katanya. Bang, saya punya gambar bagus ya. Ini gambar bagus ini. Ini gambar ini sangat berkesan bagi saya ini. Ini saya dapatkan ketika saya lagi mandi-mandi nih gambar ini. Nah ini. Nih, bayangkan ini Bang, nih ya, ada tangan begini. Nah ini, siapa yang mengendalikan seorang muslim? Coba, betul nggak Muhammad yang mengendalikan seorang muslim? Betul nggak? Kau pagi-pagi ambil air, kumur-kumur, lalu begini. Siapa yang bikin kamu jadi begitu siapa? Muhammad nggak? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Ya betul. Ya Nabi Muhammad ya. Muhammad yang bikin kamu kayak begitu itu Bang. Muhammad Bang. Dia bikin kamu jadi seperti itu. Makanya saya bilang hidup kamu itu dikendalikan Muhammad Bang. Cuman kamunya nggak nyadar gitu loh. Ikannya lah ya saya ikutin. Kalau Nabi Muhammad nyuruh kita maling bagaimana? Kalau Nabi Muhammad nyuruh kita menyembah dia, mana saya mau gitu loh. Baik. Oke lah. Dia mengendalikan umat itu. Sebentar Bang. Kan dalam nyuruh maling katanya. Oke, nyuruh maling. Oke, baik. Kita mau kasih gambar semua, udah ada gambarnya semua, tenang aja. Nih.
Bang, Anda tahu istilah harta rampasan perang? Tahu gonimah nggak? Gonimah tahu nggak? Gonimah kurang tahu ya. Gonimah nggak tahu. Berat abang ini. Mau saya puterin. Bang, gonimah itu harta jarahan perang. Saya pernah tahu kalau hasil dari peperangan itu bisa diambil untuk berapa persen buat Muhammad? Harta rampasan perang berapa persen buat Muhammad? Harta rampasan perang gimana maksudnya? Kan hasil perang itu kan dipakai sama Bang, Anda itu disuruh berjihad. Kalau Anda baca Quran, Anda disuruh berjihad. Berjihad tuh ngapain? Betul. Apa jihad itu? Jihad itu berperang kepada orang yang telah memerangi agama Islam. Gak ada yang memerangi. Memerangi dari mana? Bang, surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Gak ada perangilah orang-orang yang memerangimu. Ada aja bang ini. Tadi saya dengar dari Bang Zuma gini, dia bilang, janganlah kamu memusuhi orang yang tidak janganlah kamu memusuhi orang kafir yang tidak memerangi imanmu. Bohong. Bang, buka surat Al-Fat. Bang, oke. Sekarang ketik di situ, buka surat Al-Fat nomor 29. Ayo, kita penasaran nih sama isinya. Ayo. Surat Al-Fat. Apa dia bilang? Surat Al-Fat. Apanya tahu? Ya, dibacakan bisa? Ya, silakan Bang, apa yang bacakan? Biar abang paham. Nanti kalau saya yang bacakan saya yang ingat, abang lupa. Coba bacakan Al-Fat 29. Tahu, pinjam bentar nih. Tahu, pinjam bentar. Bukakan Al-Fat 29. Al-Quran. Kita didik dulu mereka biar mereka ngerti dengan Qurannya. Jadi itu teman-teman ya, mempertuhankan itu bukan gini-gini, bukan itu mempertuhan. Jadi seperti kita mempertuhan Yesus itu artinya apa sih? Artinya Yesus itu menjadi yang menguasai diri kita ini, yang mengendalikan hidup kita ini. Kita mau ke kiri apa ke kanan? Kalau kita dikendalikan Yesus, ya kita ke kanan. Kalau kita nggak dikendalikan Yesus, kita ke kiri. Gitu loh. Al-Fat ayat berapa tuh? Makanya ketika Yesus menjadi Tuhan di dalam diri kita, dialah yang mengontrol, yang mengendalikan kita. Yang tadinya kita mau mencuri karena ingat omongan Yesus, jadi nggak mencuri, kan gitu. Itu maksudnya mempertuhan itu. Coba silakan, Al-Fat 29. Al-Fat 29. Coba bacakan. Muhammad adalah utusan Allah. Terus? Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud dan mencari karunia Allah. Oke. Dan keridhaan. Oke. Di situ orang-orang yang bersama Muhammad itu sifatnya terhadap orang kafir apa? Berkasih sayang sesama mereka. Sesama mereka berkasih sayang. Kalau kepada orang kafir? Maksudnya ini kan coba dibaca lagi pelan-pelan. Muhammad itu, ayo. Muhammad itu orang-orang yang bersama dengan dia. Orang-orang yang bersama dengan dia, bersama Muhammad bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Iya, orang-orang yang bersama Muhammad itu bersifat keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Berkasih sayangnya cuma sesama mereka, Bang Tony. Bang Tony. Sedangkan terhadap orang kafir bersifat keras. Enggak begitu loh Bang Idris.
Kata siapa selembut kepada orang kafir? Ada itu Juma yang ngomong. Makanya Tuhan kalian tahun 2005 udah 2025 udah jadi Juma sekarang. Juma kan kita disuruh sama Juma kan tidak menyembah sama Muhammad kan enggak. Loh, Juma kan tidak menyuruh kita menyembah Nabi Muhammad, enggak kan? gimana? Iya. Jadi Juma, Bang Juma itu kan tidak menyuruh kita menyembah Nabi Muhammad. Zuma mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob yang perkasa, Allah yang perkasa. Sedangkan Nikana, Pak Bom itu disuruh kita Enggak, Zuma mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah yang perkasa. Iya, Muhammad itu Allah yang perkasa. Tidak boleh fitnah orang, Bang Adis. Lu betul loh, Bang, ada videonya, Bang. Di dalam pengertian saya ya, Bang Zuma itu tidak menyuruh kita menyembah Nabi Muhammad itu. Kira-kira kalau saya putarkan bahwa Zuma mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, gimana? Gimana kira-kira? Hah? Mungkin dia salah sebut, mungkin dia salah sebut. Bela terus. Orang dia tuh pasti Al-Quran loh. Saya putarkan ya, Dia paham Al-Quran. Saya putarin bentar, Bang ya, nih Bang. Nih. Boleh. Ditunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, apalagi? Cuma nggak mau ngomong gini, nanti Muslim lari. Orang dari obrolan, dari diskusinya, dia tidak menyerukan kita untuk menyembah Nabi Muhammad kok, tidak nyuruh. Bahkan Bang, pengertian menyembah itu apa sih, Bang? Dengan secara kenabiannya gitu loh. Bang, pengertian menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Ya sujud lah. Nah, kalau menyembah itu sujud, Bang. Art menyembah itu menggerakkan badan atau membungkukkan badan ke arah yang lebih rendah dengan tujuan penghormatan. Itu menyembah. Beda dengan mempertuhan. Mempertuhan beda lagi. Makanya setiap kata itu harus dimengerti, Bang. Artinya. Abang aja tadi tidak tahu mempertuhan itu apa. Jadi kita sekarang kan baru Anda mengerti mempertuhan itu apa? Oke lah, sekarang saya pahami. Berarti Nabi Muhammad itu dijadikan Tuhan, bukan berarti tempat kita meminta dan memohon di Nabi Muhammad. Meminta kan? juga. Meminta juga, jangan bukan salah. Lain lagi. Jangan salah, Bang. Kita meminta dan memohon kepada Allah. Bang, umat muslim minta begini sama Muhammad. Dari pemahaman saya Bang Edis, itu kayak sepertinya Bang Edis itu memang Nabi Muhammad itu dituhankan, bukan berarti untuk disembah, itu maksudnya ya. Itu maksudnya kan? Bang, bahkan kalian minta sama Muhammad gini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu, betul nggak? Berarti kalian minta nggak sama Muhammad, biar Muhammad mendengar seruan kalian? Sallallahu ala Muhammad. Saya bersolawat atas Muhammad. Saya bersolawat. Bang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian berseru-seru nggak kepada Muhammad, biar kalian didengar sama Muhammad? Ya, karena nanti kita minta syafaatnya. Makanya saya bilang, Bang, kalian meminta sama Muhammad supaya kalian didengar sama Muhammad, ya kan? Ya. Nah, sementara kalau ada orang minta sama Mbah Marijan yang sudah meninggal, Mbah Marijan dengar seruanku, musyrik nggak, Bang? Musyrik. Nah, kalian berbuat seperti itu nggak kepada orang yang sudah meninggal? Malah kita yang mendoakan orang yang meninggal.
Bukan, Kak. Dan kita juga mendoakan. Gini Bang, gini pelan-pelan ya Bang ya. Kalau ngomong sama Muslim, mohon maaf teman-teman, harus kita ulang-ulang. Karena ya kalian tahu lah ya. Gini, dengar ya Bang ya, dengar. Misalnya ada seorang Muslim bilang begini dia, Ya. Mbah Marijan, dengarlah seruanku, Mbah Marijan, Mbah Marijan, dengarlah seruanku. Ya. Musyrik nggak dia? Musyrik. Karena apa dia musyrik? Ya, karena dia meminta selain Tuhannya. Meminta kepada arwah, betul? Ya, Kepada minta orang yang sudah mati, arwah. betul? Betul? Ya, betul. Nah, Betul. ketika Muslim berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad sudah meninggal nggak? Sudah. Berarti Tapi kan itu dia minta. tidak meminta. Dengarlah seruanku loh, dengar seruanku, dengarlah Iya. seruanku. Dengar. Berarti dia Iya. minta nggak biar didengar-dengar? Berat. Didengar gimana? Ini Dengarlah seruanku, dengarlah seruanku Muhammad. Berarti minta nggak biar didengar? ya dia minta didengar. Berarti minta kepada orang meninggal nggak? Minta kepada orang meninggal. Berarti Muhammad Bang Edi, belum masih hidup. Berarti Muhammad. Di antara itu salah kamu Berarti yang meninggal bagaimana, waktu nggak zamannya ngerti. Umar bin Khattab bukan Muhammad itu berarti. Kita Gimana? mendoakan Nabi Muhammad, iya. Gimana? Kalau kita mendoakan Nabi Muhammad, iya. Kalau orang Muslim, orang Islam mendoakan Nabi Muhammad, iya. Kalau Baru saya mendoakan, katakan iya. makasih Kalau Bang orang Bocor Islam liar, meminta, makasih Bang. Gini loh Bang, gini. Kalau Bang Tony, segala seperti orang Kristen dah, dia meminta supaya mendapatkan kesembuhan, dia meminta supaya diampuni dosa. Ya, seperti orang Kristen kan tidak seperti itu dia. oke. Dia hanya orang-orang Muslim, dia hanya mendoakan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad juga ya namanya seorang nabi kan itu di bawahnya Allah lah ya, disayang Allah lah. Jadi dengan Gak ada izin dalilnya Allah, loh Bang, Muhammad disayang Allah. Aduh, nggak ada dalilnya. Abang. Nah, Yang ada itu, jikalau dia mengada-adakan satu perkataan yang tidak kami suruhkan, maka akan kami potong urat aortanya, pembuluhnya. Ada ayatnya. Beda ya. Masa kekasihnya dibilang begitu? Gimana sih? Saya mendoakan kekasih saya lah, kita bilang. Saya mendoakan kekasih saya. Bang, kalau misalnya nih, Anda meminta kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada Muhammad. Itu betul, Ya, Anda betul. mendoakan Muhammad seperti kata Allahumma sholli ala Muhammad, betul kan? Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya, betul? Ya, betul. Nah, tapi yang saya bahas bukan itu, Bang. Yang saya bahas, Anda bukan ya Allah, tapi ya Rasul. Ya Rasulullah, salamun Kita paham alaika. sudah tuh. Anda Ya ngomong langsung sama Rasulullah, Muhammad, Bang, gimana? Itu adalah Rasulullah. Iya, berarti Anda kan ngomong langsung sama dia. Ya, ya, Masa Anda ngomong ya Rasulullah, tapi Ya, ngomongnya sama Udin, gimana sih? Ya Rasulullah. Gimana? Bahkan kalian itu Kecuali dia kan bahkan kalian Muhammad itu Rasul, memuji-muji bernyanyi kepada Muhammad loh. Ya Habibi ya Muhammad. Kalian gitu. Betul nggak? Makasih Ya, Bocah Liar. betul. Jadi betul. sebenarnya makanya saya bilang Bang, gini loh Bang. Kasih Kami ke gereja, Bang, dengar dulu Bang. Kami ke gereja, kami berseru-seru Bang kepada Yesus. Kami bernyanyi-nyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami nyanyi-nyanyi Bang kepada Yesus Bang. Kami ngomong sama Yesus karena kami percaya bahwa Yesus hidup. Ya kan? Yesus naik ke surga dan kami percaya dia akan datang lagi. Dia memiliki kuasa.
Ya, dia memiliki kuasa untuk menghidupkan, mematikan, dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah sekarang saya tanya sama abang, itu salah. Iya itu masalah Anda nggak percaya lah, nggak usah masalah itu. Sekarang saya tanya sama abang percaya Muhammad masih hidup apa di kuburan? Kalau secara jasad nih, berarti kalian berbicara pada arwahnya Muhammad? Ya, saya mendoakan arwahnya Muhammad. Bukan, ya Habibi, Tapi kalau ya Muhammad. Kalian bilang gitu kepada siapa? Muhammad di dalam kubur. Duh, macet lagi. Nabi Muhammad. Aduh, intinya itu gini loh Bang. Seandainya kita itu betul-betul saling mengerti dan saling memahami, intinya ketemu kok Bang. Saya mempertuhankan Yesus, saya memuji, memuliakan, mengkultuskan Yesus. Anda pun memuji, mengkultuskan, memuliakan Muhammad. Udah Bang, nggak usah ini, nggak usah inilah. Sudah gitu loh. Nah masalahnya begini, masalahnya begini Bang, masalahnya Yesus, masalahnya Yesus layak, gimana? Masalahnya Yesus layak. Mana nih? Sama enggak golongannya sama Mikana? Nih sama Mikana sama enggak golongannya? Apa Mikana Kristen apa dia? Katolik ya? Begini, sama enggak? Soalnya begini. Mikana sama Bano tuh dia menyembah Yesus. Oh ya betul, kami menyembah Yesus Bang. Betul, kami menyembah Yesus, tapi menyembah Yesus bukan begini-begini kayak abang begini, enggak. Betul, ya betul, beda-beda. Apa sih? Di Gini loh, sana lah titik-titik perbedaannya. Jadi saya menuhankan, saya menuhankan Nabi Muhammad, bukan berarti saya tidak menyembah Nabi Muhammad gitu loh. Malah Nabi Muhammad menyuruh menuhankan, kita untuk menyembah aja nggak bisa bedakan. Bang, menyembah itu boleh nggak kepada manusia? Nggak boleh. Boleh, kok nggak boleh? Gimana? Menyembah kepada manusia itu boleh. Loh, di dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman supaya para malaikat sujud menyembah kepada Adam, tahu nggak itu? Berarti boleh nggak menyembah manusia? Tahu. Boleh nggak berarti menyembah manusia? Ya, karena itu kan kemuliaan namanya, Bos. Ditanya boleh atau enggak karena itu. Yang ditanya boleh atau kagak? Ya, ya kita kan manusia, Bosku. Iya boleh Bang. Menyembah itu gini Bang. Nabi Adam. Bang, saya itu kan perkara, itu kan silsilah dari Tuhan, malaikat gini-gini kan di awal kejadian Bang, itu. Menyembah itu boleh bukan Bang. Manusia menyembah manusia gitu. Menyembah itu nggak berarti mempertuhan. Menyembah itu nggak berarti mempertuhan. Menyembah itu sebuah gerakan badan sebagai tanda wujud bahwa kita menghormati, bahwa dia itu statusnya itu tinggi. Lu nggak percaya? Anda kalau baca Bible Anda malah Enggak, saya percaya. Di dalam Bible Nabi Adam itu disembah oleh seluruh, cuman setan iblis lah yang nggak mau menyembah gitu. Di dalam Bible, Bang. Di dalam Bible Yakub itu dicari-cari itu sama saudara kembarnya itu, sama Esau. Ya, dia takut, dia tuh lari dia dari Esau dia itu. Waktu dia pulang menemui Esau, dia sujud menyembah itu. Enggak masalah sujud menyembah kepada manusia itu, enggak masalah. Enggak masalah itu. Di dalam Bible itu berapa kali itu sujud kepada Daud, sujud kepada, enggak masalah. Sujud menyembah itu belum berarti mempertuhan. Mempertuhan sama sujud itu beda lagi. Padahal jelas-jelas Yesus adalah Tuhanku, dialah yang aku sembah, gitu dia bilang. Sama. Yesus adalah Tuhanku dan dialah yang aku Yesus sembah. juga Tuhan Gitu saya, dialah yang saya sembah, yang saya pertuhankan. Cuman pengertian menyembah di situ sering salah kaprah. Di dalam Islam itu Nabi Muhammad itu tidak jadi Tuhan dan tidak disembah. Itu loh. Ya, kenapa nih. Saya tidak setuju dengan dengar ya, gini Bang.
Judul itu kan Gini, Bang, tanda gini, Bang. setuju. Gini Bang. Padahal Yesus sendiri tidak mengaku sebagai Tuhan gitu loh. Dia sebagai Rasul. Berat lagi. Sama kayak Nabi Muhammad. Bang, gini Bang, dengerin ya. Misalnya gini Bang, Tapi misalnya ngomong ya. boleh merokok pada nih. Apa? Kira-kira kalau boleh nanya boleh merokok saya pandas. Nggak boleh ya? Biasanya kena ban nanti Bang. Nah ban. Oh, ya, udah. Gini gini Bang. Saya misalnya orang Kristen, oke? Ini permisalan. Saya mengaku Ya, nggak usah mempertuhan misal memang Yesus. Kristen kok misal lagi. Enggak, saya permisalan ini ya. Misal saya orang Kristen mengaku mempertuhan Yesus, tetapi saya korupsi. Saya ambil hak orang lain nih, ya. Saya ambil hak orang lain, saya buat untuk memperkaya diri sendiri, korupsi. Itu nggak bisa dibilang saya mempertuhan Yesus, Bang, bahwa Yesus Tuhan saya. Nggak bisa. Artinya Yesus Tuhan saya mempertuhan Yesus, itu omong kosong. Masa Yesus Tuhannya tapi korupsi? Gimana? Makanya saya bilang, ketika Yesus menjadi Tuhan di dalam diri seseorang, maka Yesus itu berotoritas di dalam dirinya. Jadi dia nggak akan korupsi. Itu maksudnya mempertuhan itu, Bang. Bukan begini, terus begini, terus itu ngapain? Kalau korupsi ngapain? Ya percuma, betul. Percuma. Makanya Bang, di dalam kekristenan, ketika Yesus naik ke surga, orang Kristen tidak ditinggalkan sebatang kara, tapi ditinggalkan, diberikan, diutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu, Bang, kalau tinggal di hati seseorang, memerintah dia di dalam hati seseorang, menjadi otoritas, menjadi raja, maka hidupnya itu dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Dia nggak korupsi, ya, dia nggak berbuat jahat, gitu, Bang. Itu maksudnya mempertuhan itu, Bang. Berarti ya. Makanya mengerti pengertian kata itu loh. Nah, ketika Roh Kudus menjadi Tuhan di dalam diri seseorang, sebenarnya itu juga Yesus menjadi Tuhan, Bapa menjadi Tuhan, karena Roh Kudus dan Yesus datangnya dari Bapa di sorga. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu bukan Tuhan lain, Bang. Bukan Tuhan asing dia. Dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Gitu loh. Berarti Bapak itu kan Tuhan yang disembah kan? Bapak. Iya, Tuhannya siapa dulu, Bang? Nggak mungkin Bapak di surga itu Tuhannya orang Muslim. Buktinya orang Muslim nggak mengikuti Bapak di surga, mereka mengikuti Allah. Tuhannya orang Muslim. Tuhannya Abang itu Muhammad dan Allah. Gitu loh. Jadi Bapak itu Tuhan dan yang disembah kan, tempat kita meminta, memohon, ya, betul ya? Betul. Tapi kan bukan Tuhan kalian. Tapi kan bukan Tuhannya umat Muslim. Dengan atas nama Yesus, dengan atas nama Yesus, gitu dia bilang. Saya berbuat gini semua kelakuan atas nama Yesus. Dia tidak bilang Bapak. Ya, jadi begini Bang ya, artinya kita itu sebenarnya ini saya mengambil contoh dari Mikana sama si Bang Lipin itu, gitu loh. Soalnya berbeda sama statementnya. Bedanya di sebelah mana? Sama Bang Edis. Bedanya di sebelah mana? Bang Edis, Yesus itu hanya Tuhan kami dan tidak disembah dan bukan tidak, artinya dia tidak selevel sama Nabi Muhammad gitu loh. Kalau di Bang Edis kan selevel gitu loh. Kalau di Bang Edis kan selevel nih. Enggak selevel lah Bang, siapa bilang selevel? Enggak selevel lah Bang, masa selevel, masa Yesus selevel sama Muhammad ada aja. Yesus Tuhanku, Nabi Muhammad Tuhanmu, kan secara tidak langsung kan di sesama level jadinya gitu loh. Iya, kan? dalam pengertian bukan berarti sosok Muhammad sama Yesus tuh selevel, Bang, bukan begitu.
Tadi bilang gitu, kecuali Bang Edi kebetulan bilang Yesus Tuhanku, Allah Tuhanmu, baru saya setuju gitu loh. Itu baru tidak selevel, artinya Kalau orang abang itu sebenarnya cuma teori saja, Bang. Yang diikuti, yang dipatuhi ya tetap aja Muhammad gimana. Menamakan levelnya sih. Walaupun pada hakikatnya memang selevel juga sebenarnya. Tapi intinya begitulah Bang ya. Intinya begini, ya, kalau Anda membaca Bible, membaca Quran dengan seksama, dengan teliti, sebenarnya pengertian sebuah kata-kata itu memang sering sekali bertentangan dengan pengertian masyarakat umum, gitu loh. Pengertian masyarakat umum itu kadang-kadang masyarakat itu membentuk sebuah definisi sendiri yang nggak sesuai dengan definisi sebenarnya. Contoh misalnya, jangan mendefinisikan yang salah aja sebenarnya. Iya, seperti tadi kan abang mendefinisikan yang salah. Kok bisa? Bisa mendefinisikan Tuhan itu kan, adalah sebagai orang yang disembah dan meminta pertolongan, meminta segala sesuatu. Oke lah, gitu ya Bang ya. Ya. Begitu? Ya udah, berarti tidak selevel ya Nabi Muhammad sama gitu pengertiannya Bang Edis, berarti ya tidak selevel kan? Jadi tolong diganti dong, jangan bilang tetapi kedudukan Muhammad itu seperti yang saya katakan, Tuhan bagi kamu, dan kedudukan Yesus bagi kami itu adalah Tuhan juga. Ya makanya di sana tempat keberatannya saya, umat Muslim pun keberatan itu. Muter-muter lagi, nanti kita ulang lagi dari awal. Oke lah, lain kali aja kita lanjut lagi ya. Nah, kita muter-muter lagi, lanjut lagi. Oke, makasih Bang Tony. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Bang Tony. Ya itu ya teman-teman ya. Sudah berapa jam kita? Udah 3 jam 40 menit nggak tahu. Hampir 4 jam saudara-saudara. Berat. Hei. Ya sekali lagi teman-teman ya, terima kasih Bang Boca, terima kasih teman-teman yang support, yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih sekali teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, ya saya punya harapan supaya bisa berdiri rumah apologet ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang.
yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut. Tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur. Jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.